Hai, aku Yopi. Ini podcast kami yang ketiga. Mungkin sedikit bagus dari podcast yang pertama dan kedua. Mungkin yang ketiga. Gak bagus. Gak apa-apa, santai aja. Ulang kah? Harus Iya. ya. Ini langsung ini tema kita yang ketiga yaitu tentang orang dalam. Nyawa buka. Ih, Tema kita tentang orang dalam. apa sih orang dalam itu? Orang dalam itu ialah sebuah perusahaan yang bisa menerima orang. Nyawa dan jelaskan orang itu apa? Abang kata bisa, mana definisi? Bila orang dalam itu suatu istilah loh, istilah yang dipakai, yang digunakan dalam kekuatan di mana orang dalam itu mampu membantu kita untuk mendapatkan suatu kepentingan kita. Kepentingan kita apa? Tergantung hendak untuk begawi, hendak apa dapat bantuan apa nggak, pokoknya orang dalam ini orang yang ada di instansi itu yang kau membantu kita, intinya kayak itu. Ya. Tidak hanya di instansi. Tidak hanya di instansi, Dimanapun dan kapanpun. Jadi orang dalam itu istilah yang digunakan saat ini. Dari dulu kan bahasanya kan orang dalam itu kolusi lah. Nepotisme. Kolusi itu apa ya? Itulah. Banu jabatan Orang dalam. Oh, Dan nepotisme itu yang balik ke Yunda yuk. Teringat. Nah, ini jangan terlalu Pokoknya dalam. ada istilahnya itu kerja keras, doa, dan orang dalam. Itu tuh 3 kunci. keberuntungan terpakai dan Pakai juga. Tapi Terpakai. ada baju kan aja, pray hard, work hard, orang dalam. Yang- Itu baju kayak itu. mungkin kalau faktor yang itu memang pengaruhi, tapi yang paling berpengaruh banget itu keberuntungan, enggak laki. Laki itu 1% aja, sisanya 99% itu kerja keras, on doa. Ya karena kita bahas itu. Nah, ini kita kan perbedaan pendapat. Debat kan lah. Ayo buk lahir lah. Jadi untuk itu kasusnya apa nih, orang dalam nih? Sangat jelek atau ibaratkan tuh wajar lah. Kada bagus tapi wajar. Oh, ibaratkan maksudnya tuh pilihannya ada dua, buruk atau wajar Ya. aja. Menurutnya kayak apa yuk? untuk pengertian orang dalam. Secara idealis ya. Walaupun yang dimasukkan ada orang dalam. Ini udah anda berbicara keras, nyawa dimasukkan pekerjaan orang dalam ada. Iya. Nah, ya dah. Atau enggak, ngaku aja. Hai, aku Yopi. Aku sebagai mahasiswa dan juga sebagai satpam. Dan kenapa aku bisa jadi satpam? Karena di perusahaan itu ada orang dalam, yaitu abahku sendiri. Ya. Jadi untuk menilai apakah orang dalam itu bagus atau kada dan enggak melakukannya, Ya. apa namanya tuh? Iya melakukannya. Memanfaatkannya. Jadi jujur aja orang dalam tuh Wajar gitu. tidak baik, tapi harus dimanfaatkan. Kenapa kayak itu? Ya itu karena kelebihan kita, masa tidak dimanfaatkan? Ya kan? Peluang ada privilege. Iya, privilege. Nih pulang nih untuk ibaratkan lah peluang orang dalam nih sangat menguntungkan nih. Cuma sangat menguntungkan. Tapi kita melihat lagi nih ke belakang. Kayak orang yang kada bisa orang dalam nih. Tapi ini bisa semangat yang kuat. Jiwa yang banyak, segalanya. Dan niat Kalah dengan orang dalam. Itu tanggapan buah nikem kan? Itu lucunya hidup. Kayak amun dipatahkan salah ya salah. Tapi kan orang dalam tuh termasuk anu juga privilege, modal awal. Ya kayak apa lah yuk madahi, kalau skill kan bisa dilatih. Maskernya kalau ke lautan lah. Kalau apa juga Karena karing kulitnya. Lain topik. simbol Gak apa-apa. disimbol. Simpul. Bebas lah. Iya. Sampai mana tadi? Orang dalam. Ya orang dalam kelebihan. Iya. Kalau skill bisa dilatih. Udah paham maksudnya kayak ini Pak ya, Mas Nyaw ini orang dalam nih peluang yang dimanfaatkan. Iya. Yang isi peluang kan apa diambil kenapa peluang itu. diambil,
Jadi orang yang saleh kena kalau dipilih kena kalah gara-gara Orang dalam. orang yang bisi orang dalam. Eh, Kada kau protes juga. Kenapa nyo kada bisi itu Peluang itu. kemampuan itu? iya, iya. Nah, Wih, nyol. berarti- Realistis pemikirannya nih. Berarti kemampuan orang dalam nih sangat berpengaruh besar. Sangat berpengaruh. Tertentu apa sih kebanyakan kan, tapi ada juga yang kada kayak itu, nah tertentu juga. Jadi ini apakah punya orang dalam tuh selalu Hal yang menguntungkan. hal yang menguntungkan? Kada juga pasti ada yang merugikannya. Nah, contohnya kayak Contohnya aja nih, kan karena bisi uang dalam nih. Akhirnya- Tapi kada terlalu bang, jangan dah lah, unda. Kalau punya aja. Apa-apa, Cok. Unda kehidupan udah nyaman aja. Harus ada contohnya dulu kenapa apa? Iya, Kada oke, aman, Pak. kada ada kerugiannya bang dalam kasus Kalau unda. mengalih pada kau santai-santai begawi diawasi terus kita. Masalahnya itu unda tak kena jaga lawan abah unda kayak libur. Oh, sebaliknya. Kasus unda kan kada ada kerugiannya. Tapi misalnya contoh lain kan, misalnya ada yang orang masuk di perusahaan karena orang dalam nih, pasti ada kan kolegor kekawanan sepekerjaannya tuh model bihiri lah ibaratnya. Kayak hendak menjatuhkan lah. Kayak hendak menjatuhkan apa-apanya tuh pasti dalam nyawa bekerja tuh kada nyaman. Itu salah satu kerugiannya kalau Hmm. Iya, iya, iya. yang lain lagi kadang memikirkan apa lagi. Anu bang, hutang budi, iya kada. Misalnya nyawa kita, misalnya dibantu sama si orang dalam ini, walaupun misalkan paman nyawa kah atau Iya. akil nyawa, akhirnya bisa hutang budi dong sidin. Iya. Kayak merasa beban. Merasa beban Hutang juga. budi dong sidin. Akhirnya bagaimana apa aja sidin nyawa harus Iya juga lawan juga terikat juga, Eh. akhirnya terikat lawan sidin. menjaga image juga Ya. kalau Nah. misalnya nyawa berbuat buruk kan otomatis Yang yang buruk di Yang tidak yang pamannya magin tadi. yang magin bukan uang dalam itu Iya, kalau. iya. Karena sidin membawa ibaratnya. Nah, itu adalah hal negatifnya lah hal, ibaratkan. hal negatifnya dari memanfaatkan uang dalam Memanfaatkan. kada selamanya menguntungkan, Ya. tapi perlu dimanfaatkan. Tapi amun udah menilai nih, orang dalam tuh menjadi beban hidup jadinya. Iya. Tapi punya kita masuk dengan kualitas kita seorang, kita bisa semena-mena. Pada artinya bisa berekspresi dengan sebaik semaunya kita, bukan semena-mena juga. Ya, Maksudnya intinya tuh kayak sebebas kita. bebas kita. Nah, itu kalau sebebas kita, tapi yang orang-orang yang diterima tanpa orang dalam dengan Ada masalah yang tanpa orang dalam, yang kekuatan sendiri. Kekuatan Oh, kalau iya, masuknya iya, tadi. iya. Akhirnya kita kayak kada terikat sama siapa Hmm. siapa. Jadi kita tuh kayak bebas ya. Aku ibaratkan kenapa-napa toh kada ada Aku yang tanggung menyalahkan jawab. orang lain gitu. Itu supaya orang menilai, oh berarti kita ini harus punya orang kada kayak itu. Kita ini paling tahu paling bagus lagi tuh kita berusaha sendiri. Kalau masuk otomatis kita tuh kayak hendak dikeluarkan ya yes. Kadang membebankan orang, kita kena masalah, yuk kita seorang juga yang kena. Itulah Hmm. keuntungan Keuntungan dari usaha sendiri. Usaha sendiri. Tapi kerugiannya kan dalam persaingan tuh ya kalah Itu. di awal lah. Kalah di awal. Nah, Iya. Nah ini juga ada dua topik, dua pemikiran deh. Yang pertama, menurut Tuhan Nyawa, apa pendapat Tuhan Nyawa? Misalkan ada suatu instansi itu yang pegawai di dalam itu udah servis jatah, paham lah? oh Ya, iya ya, paham. unda Iya itu contohnya jatah apa sikung, jatah sikung. Itu menurut Nyawa bagus atau kada? Itu kan dari perusahaannya seorang yang memberi. Pak, ikam sudah begawi 10 tahun, ikam sudah posisikan bagus, ikam ku beri jatah sebuting, begasan masukan orang begawi. Itu kan dasar ada loh, kayak itu kejadian di mana-mana. Ini contohnya aja kan apa Honda nih? Ah, siapa tuh? Menangnya bagus kan dari perusahaannya sendiri bahwa artinya dasar minta carikan seseorang yang terpercaya yang mampu mengisi terpercaya. posisi tersebut. Iya, Wuyul. Makanya kan misalnya posisi apa yang lebih tahu tuh kan orang yang ditugasi mencari itu. Iya, yang berisi jatah sikung tadi. Jadi orang dalam tuh pasti mencari yang orang yang pas di posisi tersebut. Lawan kualitasnya juga bagus. Tapi kan ada juga yang mungkin akhirnya jadi bisnis jatah itu, paham lah Nyawa? Oh iya. Jadi Sobokan. Iya, aku kau memasukkan ikam. Tapi kamu harus ini. Itu kan ada terjadi di instansi. Ya, itu kan jatuhnya kayak mengambil kesempatan dalam Iya. kesempitan untuk Iya. ya ibaratkan itu barter lah.
saling menguntungkan lah orang dalam dengan orang yang ingin dimasukkan ke laut. Nah, jadi kan itu ada yang bujur-bujur misalkan kayak nyawa, misalkan itu dasar bujur bisa mencari yang bujur-bujur terpercaya, itu ada yang bujur. Tapi ada juga yang enggak, ini peluang itu enggak. Misal setahun sekali penerimaan pegawai setahun sekali. Enggak Setahun sekali. misalnya Misalkan 150 juta, 100 juta misalkan. Bahasanya kan yang ganalnya lah saya itu. atau ngambil berapa persen dari gaji lah. Bisa juga. Nah, iya lo tahu kita. Kan itu kan jadi bisnis. Kawa. Nah, itu kan siapa? Kita dari perusahaannya menyikapinya kayak itu nah, dari si instansinya, instansinya. Instansinya kan yang memberi wewenang. Iya kada. Ibaratkan misalkan instansinya yang memberi wewenang. Tapi itu jatuhnya anu kada kayak masalah agama lagi ada ya? Hah? Jatuhnya kan kayak suap loh. Iya. Itu kan ini- Nepotisme, berarti suapnya nepotisme. Polusi dari orang dalam. Ya, yo terus lanjutkan. Amunnya kayak ibaratkan jatuhnya ke suap, Kolusi dari apa? Ya. tergantung pada diri yang hendak mencari orang ibaratkan yang diberi kepercayaan instansi tadi. Amunnya menyikapinya hendak mencari peluang Duit. otomatis kamu harus menanggung resiko. Iya. Nih Pak, memang enggak dilihat dari kinerjanya Pak. Misalnya uang yang dimasukkan tuh bagus saja ya ada masalah. Ada masalah. Ada masalah. Amun Iya. ternyata karena Misalnya capaian targetnya tercapai tercapai aja ya Iya. kalau ada Ada masalah. Soalnya performanya kan bagus. soalnya kan tujuan perusahaan atau instansi itu Iya. kan mencari keuntungan. Iya, performa yang baik kayak itu nah. Nah, tapi kalau hal sebaliknya ya pasti berpengaruh. Utang berpengaruh negatif terhadap Iya. perusahaan. Itu kan dalam bidang kerja, tapi ada juga kayak mahasiswa. Nah, itu juga biasanya ada juga yang bisnis orang dalam juga ada juga. Iya. Misalkan aku anak masuk fakultas Mm-mm. kedokteran, Kayak ada aku orang cucu- dalamnya, cucu rektor. cucu profesor. Kan. Itu jatuhnya ke kampus Sunda. dia kada di kampusnya aja terjadi di mana. Nyawanya sendiri terus. Kada kampus Sunda ini masalahnya kampus Sunda. Anak banget sampai dia ownernya di take down orang. Jadi ini udah mengisahkan dalam kampus Sunda nih. Orang lah. Ada satu mahasiswa amun dia menangkap satu pintarnya kada gitu nah. Oh iya. Cuma kada anak rektor, kada anak sih kayak paman kayak keluarga lah intinya tuh. Keluarga 13 kali. Ya, berapa belas kali udah kada tahu. Sudah tinjak. Ikam kada perlu ibaratkan tuh ikam sidang dengan percuma mungkin kamu lulus. Dasar bujur ya. Jadi ibaratkan sesama tongkrongan ininya kan beda angkatan Honda gitu nah. Cuman dia kayak melihat sekilas kayak itu nah. Orang ini sama kayak Honda. Ya, pintar, cuma kelakuannya kayak bangsat. Pintar benar kada lah, rajin benar kada lah. Ya kurang lebih kayak Abel lah, pintar. Ibaratkan tuh bisa kemampuan. Baik. Cuma jiwa-jiwa pengoler dia itu ya kada kau dihilangkan. Makanya sampai ini nah. Ina tuh lagi sibuk bergelut dengan masa depannya. Jauh kak Ina tuh bisa orang dalam di kampus mungkin ini sudah begawi karena sulit. Jiwanya yang pemalas. Nah, itu kan topik yang pertama tadi masalah jatah ya loh. Nah, Yang kedua, ada pulang menurut saya kedua menurut ini dalam hal aja lah begawi kerjalah dari kerja. Nah, menurut buah nyawa yang negeri atau swasta yang lebih mudah orang dalam itu terjadi. Negeri itu bisa BUMN kah? Bila swasta kan perusahaan swasta banyak, PT apa. Nah, menurut nyawa swasta kan negeri kah yang mudah orang dalam itu ada terjadi? swasta. Menurut nyawa swasta, kenapa? Kalau negeri itu kan ada kayak seleksi juga. Kalau swasta itu kan Seleksi juga. ya seleksi tapi lebih ingat kada terlalu ketat loh. Nih bila penangkapan anda nih swasta lawan negeri. Amun swasta tuh orang dalam bisa tanpa sogokan. Oh, di situ oh jualan dinilai. Ya kan di swasta kan karena ada keluarga anak masuk tanpa harus ada sogokan bisa masuk. Cuma di negeri kayak apapun ikam di negeri walaupun ikam cucu siapa ikam harus sogokan harus ada. Nah, berarti kan lebih besar terjadi di swasta loh daripada negeri. Mudahnya ya mungkin di negeri itu sebagian ada, tapi bila swasta tuh menurut anda ada juga yang perusahaan yang profesional, apalagi perusahaan luar negeri itu kan udah urusan lagi mas menurut lawan orang dalam, karena
bukan itu yang dicari bujur-bujur performa dari orang itu. Kalau ada urusannya orang dalam atau anak orang dalam atau bukan orang dalam. Berarti Karena swasta itu kan dia kada terikat bantuan subsidi dari pemerintah loh. Bujur-bujur mandiri, inya kadang mau main-main harus merekrut pegawai atau karyawan hanyar. Karena inya tuh bujur-bujur mandiri swasta tuh darinya keuntungannya itu yang diolah gagasan operasional dari perusahaannya. Negeri itu kan bagaimanapun rugi untung kan itu masih subsidi pemerintah, tanggung jawab pemerintah masih. Misalkan PLN, Pertamina, misalkan Krakatau Steel, apalagi yang lain-lain tuh Petrokimia misalkan itu BUMN semua loh. Nah itu kan itu memang untung rugi kayak apapun itu masih jaminan pemerintah BUMN. Misalkan kayak Garuda Bahari Sawat rugi itu kan masih juga tanggung jawab pemerintah juga kayak itu. Nah jadi menurut Anda swasta ini lebih selektif untuk mencari karyawan karena ini tuh tadi sudut pandangnya mandiri gitu, nanya harus bujur-bujur mencari performa terbaik dari pengapli yang mendaftar Begawi. Berarti dari apa yang nya sampaikan nih lain anunya buka ke swasta atau negerinya itu nih posisi apa yang dicari. Misalnya kayak tenaga ahli ya memang harus bujur-bujur orang yang misalnya kayak tenaga kasar aja negeri swasta bisa. Sama lah. Berarti bukannya ke situ loh. Lebih dari posisi apa yang dicari. Ya kalau ya misalkan kayak ini deh, misalkan yang sama-sama S1 komputer jaringan, misal apa TI, teknik teknologi informasi misalkan. Sama-sama S1 yang TI lo. Enggak kehutanan. Misalkan. Misalkan sama-sama S1 TI dicari oleh perusahaan untuk programmer si negeri lawan si swasta menurutnya yang lebih potensi untuk apa namanya ada terjadinya tadi kolusi atau orang dalam tadi mana menurutnya? Sama-sama basicnya sama. S1 TI misalkan S1 TI. Ilmunya bang sama juga lah. Kan yang dituju apa namanya itu jabatan yang diinginkan sama yang dicari misalnya programmer bagian staf ahli programmer gitu nah. Jadi kayak menurutnya itu imbang aja bang, bahkan ada lebih murah ke swasta kah atau negeri kah, amun kasusnya kayak itu dan terasa udah kasusnya itu kan ada yang kayak antara swasta atau negeri itu yang lebih memungkinkan untuk kayak kasus nepotisme tadi kok maksudnya imbang aja karena anunya pemasarannya itu karena posisinya sama yang dicari ke basic skillnya sama kok. Jadi bang lebih cenderung mana yang melakukan nepotisme tuh? Tapi itu malah menyamakan nih negeri dan swasta sama-sama orang dalam penting. Kayak walaupun di swasta nih ibaratkan yang dicari yang bujur-bujur yang ibaratkan tuh tenaga ahli ya ibaratkan mempunyai soft skill yang tinggi nih. Nyong walaupun soft skill yang tinggi tapi nggak bisa orang dalam, mana aja dah. Tetap kayak yang dicari tetap. Ada masalah dan ini cenderung mana antara swasta. Makanya mudah menyimpulkan dari beratan yang dari kisahkan ini malah mengimbangkan kedua-duanya. Kan Amun dan kan tadi mempertimbangkan lebih tinggi di negeri nih, di swasta kan mencari orang yang serius. Amun di negeri kan tadi masih ditanggung oleh pemerintah. Amun di swasta ini enggak masih kayak sama aja bang, kayak memasar orang dalam nih. Soft skill ini kalau kalau ditingkatkan dengan sendirinya. Namun tadi kan hard skill maksudnya. Amun tadi kan kemampuan keahliannya. Meniliknya tadi itu tadi posisi yang dicari. Misalnya tenaga ahli ya kada tahu main-main kayak menyuruh orang dalam mencari posisi tersebut kok. Kalau kita terjadi penyelewengan, penyelewengan wewenang kok. Amun yang kayak tenaga kasar aja misalnya buruh lah, contoh aja kayak undang-undang aku aja satpam, nah gitu kan terserah aja orang yang penting mau bekerja ya. Jadi misalnya siapakah pemabukkah yang penting menyehatkan begawi ya silakan ya. Jadi orang kan ada anunya antara swasta dominan swasta atau negeri yang melakukan nepotisme tersebut kan. Iya. Tapi yang punya di penyagukan itu masih ketinggian ke negeri bang. Ya karena memang ngali juga persaingannya kada sehat juga di sana. Amun kayak masih di swasta ya tanpa sogo kan mungkin kau masuk karena orang dalam. Cuma amun di negeri ini
sudah biar polnya ada orang dalam tetap harus ada sogokan. Mungkin kenapa orang hakun buang-buang duit buat masuk di negeri itu ya paling minta anunya lah. Jaminannya menurut Anda. Jaminan fasilitas pensiunan. Iya, jaminan hidupnya. Mungkin swasta ini kan ya kayak ada si target performa bisa pencapaiannya kan sampai dalam setahun kan sampai berapa pencapaiannya itu bisa dipertimbangkan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja. Kalau negeri kan apalagi bila sudah jadi ASN, ibaratkan bahasanya jadi ASN sudah jadi pegawai negeri. Kada bisa main anu aja, Kada main kawa. pecat-pecat. Kada kawa. Jadi Kalau masalahnya cuma sepele. kada kawa kecuali melanggar pidana hukum misalkan. Oh iya. Nah, mantap juga padahal ilmu yang kita sampaikan. Nah, habis itu Anda pernah membedakan dari tanggapan dari lebih banyakan apa lebih dominan mana buruknya orang dalam atau menyogok? Menyogok tuh orang dalam juga kamu kemana? Menyogoknya tuh. Menyogoknya pasti mau menyogok ini bisa kada orang dalam. Bisa. Tegak siapa yang berwenang? Berwenang kayak ibaratkan nyawa nih. Bila orang dalam tuh kayak kita bisa kedekatan kenal. Iya. Bila yang menyogok nih lebih kada kenal, kada kenal kita minta tolong aja. Ibaratkan nyawa nih, yang ibaratkan bisa job yang kau menerima satu orang, unda bisa kawan. Nih Dan, ada kawan dan anak masuk. Cuma bayarnya sini dan nah, itu kan yang 10%. itu kan jadinya kan kayak bisnis cuma dan ini lebih baik orang dalam atau menyogok. Unda lebih baik yang menyogok pun bahasa Unda. Kayak apa tuh? Kenapa? Karena dia menyogok mengeluarkan modal, kalau otomatis dia melakukan Sungguh-sungguh kayak kinerja tuh harus Serius. sungguh-sungguh memberikan dalam modal. Berikan modal bisa aja. modal dana duit. Duit wih, 150 juta ya. Jadi otomatisnya tuh mau kayak apa aja pasti Kerja keras. kerja keras. Kalau kau santai-santai, kau santai-santai. Aman orang Tabungan di bank ada 20 juta. Udah ada wah, cicilan masih ada cicilan. Tapi kalau yang orang dalam tuh kan karena merasa ya cuma dipanggil, Iya. karena bisa keluarga ya Iya. semena-menanya. Akhirnya kan ada modalnya lah ini. Contoh aja kayak Unda, bila terkena jagalan Abah Unda ya Unda guring, takut diajak Agus. Ini kan ini jadi membahas itu nih kita siapa tahu nih entah karena Dani nyawa Unda menjadi orang nang mencari orang nih dan nyawa bisa keluarga. Jadi HRD. Iya ibaratkan jadi HRD nih. Itu HRD yang bagian menyeleksi bila orang dalam itu kan kayak bisa koneksi ke Eh, HRD. Oh iya kuat lah, koneksi kuat kuat ibaratkan tuh. berpengaruh lah di perusahaan. Nah ibaratkan kita kan kada tahu nih kita bertiga kan yang ibaratkan ada yang bisa pengaruh kuat di instansi atau di mana nih. Lalu kita nih ada pasti karena kita pasti ada memilih hendak memberikan masukan untuk orang dalam Orang keluarga atau keluarga atau kita ibaratkan Minta tuh duit. minta duit lawan orang yang kita kada kenal. Masuk akal. Enggak lebih Jadi baik yang nyogok. karena efeknya kayak itu kalau aku kan sudah mengeluarkan modal. Tapi nyawa dijudge di keluarga kayak bangsat. Nyawa nih goblok jadi sudah memasukkan keluarganya ke akun. Pasti nih. Kecuali nggak kuat dijudge lawan keluarganya seorang. Skandal lah telinga. Harus skandal bang itu tuh. Ada apa-apa, nyawa makan minum kata lawan dan juga. Kita kan mengambil penanggapannya kan Kalau- berbeda nih. Iya bisa juga kan jadi gara-gara itu nyawa jadi gara bertaburan Iya. lawan keluarga itu. Lepas hubungan, lepas silaturahmi. Kita itu istilah ke rumah nih. Hah? Tolong ya kan aku masalahkan ke wadah ikan begawi. Cumanya sudah meminta ada duit kan sudah datang tanggal ada 50 juta harus kelapas kan ini. Masuk akal. Siapa tahu nih dari kita bertiga nih kan ada yang bisa wewenang tinggi. Jadi kasus Ada di posisi itu. Nah, ada di posisi itu. Ini sebagai yang orang dalamnya, orang orang dalam yang yang sebagai posisi pelamar. kami. Iya, Iya, kita nih, memposisikan iya. diri nih. Amun dala ya baik Unda yang Duit. nyogok, amun orang nyata keluarga pasti seenaknya inya pada aja. Jaga apa Unda tuh bersuara bisa. Sangkelon. Kenapa nih sendiri kenapa menyambat kayak ini Jo nih? Supaya orang yang di luar ini pasti mendengarkan, amun ada yang mendengarkan otomatis kan orang itu pasti memilih Jo. Oh iya, kayak bisi ibaratkan tuh, wah munyakan aku jadi orang dalam, aku harus kayak apa? Asik kan orang berkenan itu. Siapa yuk?
Odi saku, Odi Odi motor. bisa juga. Odi kan anu aktif. Siapa tahu kan Komen ditunggu. Anu itu si Iqbal minta di notice Iqbal. Iqbal bisa juga untuk jadi orang dalam. Nambah Dan lah. Iqbal anu saran aja dari kekawanan nih, misalnya Ikam ada di posisi tersebut, dalam keadaan tersebut, baik pilih orang yang menyogok daripada keluarga. Nah, salah. Iya, aku juga. Iya. Ada daripada orang anu kayak Nyawa memberi tangan Saran, untuk Misalnya, Iqbal. misalnya Iqbal ada di posisi tersebut memilih yang misalnya ingin diberi wewenang untuk mencari satu orang, loh. Terus ada uang yang menyogok, lawan ada keluarga. Baik pilih orang yang menyogok. Ini keluar modal pasti bekerja. bekerja untuk mengembalikan modal tersebut. Amun orang tanpa usaha itu pasti semena-mena. Iya. Tanpa ada usaha. Tapi orang yang semena-mena tadi pasti bisa super. Ini ibaratkan udah bawa nih. Udah bawa siapa ibaratkan si A. Supan namanya sungkan. Otomatis kita nih kayak kita harus menekan nih. Dia sungkan di awal. Pang. Cuma masalah sungkan di awal ya wajar. Daripada orang nang pertama ibaratkan yang bujur-bujur kan akhirnya wis sudah terbulik modal ibaratkan sudah senang semena-mena. Kecap. Tapi Karena kawan. dari sudut pandang tadi misalkan yang kita sebagai yang menerima catatan lo kita Iqbal aja sambat Iqbal aja misal sekilas. Iqbal misalnya bisa jatah tadi menurut Unda kalau yang bisa duit itu ngalihnya urusannya kemudian harinya itu nak kau pindah ini duit masalahnya Oh, ada barang bukti. Kan bisa juga bisa jatuhnya ke pidana. itunya ngalih bila lawan keluarga ini kan tahu Unda kan tanpa ada apa-apa kalau ada duit ada apa-apa kalau ada Kami bukti cuma mau. paham lah maksudnya itu iya, mungkin iya. dampak kedepannya yang Ya, ditakuti dampak kedepannya yang ditakuti itu kayak itu Unda mikirnya jatuhnya ke agama lagi. Itu jangkauannya sangat luas. Paham enggak? Amun ya kelebihan kekurangannya jual lah. Tapi yang lebih baik lagi jangan kayak itu. Tapi Jangan dipilih keduanya. bisa jatuh sebutin weh Sejarah. rugi gak dipakai Nah, jatuh itu ibaratkan iya ada rugi itu gak dipakai jatuh siku itu ibaratkan nih orang dalam lawan menyogok kawan pulang datang. Kawan lah. Ibaratkan Iqbal nih nyawa kak Sahabat, atau unda kak sahabat. sahabat. Ibaratkan nyawa kak unda kak Dani nih. Bang, ada kan nih kawangan dasar kawangan. Amun baik pilih sahabat. Maksudnya, sahabatnya semua seliu. Padahal aja ngagen sahabat tuh, amun kawan jangan, namun ibu bayar kita lo kawan nanti jangan. kalau tiba-tiba menghubungi minta ini aja lah Boy, ada boy bahasa boy Itu kawan kisah-kisah sahabat lah, boy. Amunnya sahabat bisa sanak siapa sanak amunnya sahabat, woi bangsat ada kawangan. Woi anjing nih, ini nih nganggur nah, dia kepaham-paham itu sahabat lah. Amun boy, woi sanak. Ada kah? Sanak ada lowongan. Itu karena kawan lah. Masuk akal ya. Ini nomor siapa? Ini nomor siapa? Siapa itu? Ya itu Pak, kelebihan kekurangannya ya kalau ya tergantung aja, tergantung penonton yang menonton. Tergantung orang Tulis di menanggapi komen. apa. Tulis di komen kalian. yang mana kalian ingin dukung Nah. Oh iya, kalian juga lah, ada interaksi dengan penonton. Nah, habis itu ya lo amunnya nih nyawa seorang nih sudah kadang memilih orang dalam, kadang memilih penyogok, habis itu kadang memilih sahabat pulang. Nyawa merasa bersalah kadang. Ibaratkan aku ndak kalau ngambil pusing menyendak kayak ini karena otomatis udah banyak ibaratkan bisa tanggung jawab nanggana. Ibaratkan kadang anak mengambil urusan resiko. di situ Ya udah jangan ambil anu wewenang tersebut misalnya ditunjuk atasan jadi kamu harus mencari uang dalam. Jangan. Jangan ulun Pak yang tugas itu. Tapi no, dalam keadaan itu kondisi keuangan menurun, perlu jobs untuk dapat uang. Ya udah ambil kok. Realistis aja bro. Memang masalahnya perlu duit ya ambil yang nyogok. Oh berarti ini kembali lagi pada kena waktu suatu saat menyosugi mungkinnya bisa menerima orang dalam dari keluarga. Amunnya ibaratkan kedeburannya bisa ambil dari penyogokan. Amunnya sudah kadebisi keluarga, habis itu kadang penyogok dia bisa ambil sahabat. Ya lah. Ibaratnya misalnya masalahnya karena kada berduit kan
Fuck you sahabat, kawan. Lawan debutnya cuy. Lawan keluarga. Ada tuntung rumah Honda, pondasi aja. Lawan Pondasi keluarga. rumah Honda. Mohon maaf sadar, ulun ini butuh uang. Fuck you sahabat dan kalau berkawan. Honda, pondasi aja rumah masih. Tergantung masalahnya juga. Karena balawang masih rumah Honda kusen lagi ada kusen lawan rumah. Berarti orang yang mengambil penyongkukan lawan orang dalam nih mungkin faktor Di belakangnya ada cuy. iya, faktor libatkan tuh kesempitan mungkin lagi susah kalau mengambil orang dalam atau yang jadi masuk keluarga karena Atau juga sekarang tamak. Ada bisa juga. tamat. Ya, Rakus lah, sebenarnya. Atau dasar dari kepepet, kepelipit juga. yang mana tahu jawaban aslinya judul senda penelitian. Asik. Oh, mungkin kita harus meneliti orang dalam juga. Karena Oh, karena kita harus memanggil abahnya. Kenapa? Yang menerima apa? ya Kenapa? kayak apa jatah uang. Ada kan kenapa dia mengambil dan itu tuh mengurangi waktu jatah pian pai. Jatah pian mengambil orang nih otomatis ada otomatis pian dapat duit itu yang pertama. Jam kerja pian pai kada double. Ya ada. Nah, itu harus kita adu nih kan. Santai aja. Kau tapi pian. Santai aja bang, nggak ada bang dibahas. Apa ini kan namun kita bahas orang lain kita disambut orang, oh fananya nyambut di belakang. Ini kita nyambut di hadapan, Bray. Oh oke. Apalagi ini habis kah atau apa? Masih ada yang bahas, itu masalah orang dalam. Ada. Berapa menit? Nah, 30 sudah. ya sudah ya. Nah itu kayak closing. Jadi intinya dari orang dalam tadi tergantung pada skenario kedepannya. Entah kalian bisa menerima orang dalam atau sogukan atau mungkin kalian akan memilih sahabat. Simpelnya apa? Bila kesimpulan Unda, orang dalam itu memang ada fenomena yang ada terjadi gitu. Jadi itu menurut Unda itu masih hal yang lumrah. Bila Unda memandang itu masih bukan hal yang kayak menjijikan lah bahasanya, kayak terlalu buruk ada juga karena itu masih Unda itu lumrah, itu kembali lagi ke kata-katanya tadi, itu privilege atau peluang yang ada yang dimanfaatkan, yang memanfaatkan modal yang ada. Jadi ya menurut Unda orang dalam itu lumrah lah masih. Enggak, tidak selamanya menggunakan uang dalam itu menguntungkan, ada juga merugikannya. Iya. Jadi beda versi aja, itu aja. Entah itu uang dalam atau dengan usaha sendiri, ada keuntungannya, ada kerugiannya, itu aja. Bersyukur dengan keuntungan yang didapat dan jangan sangkal dengan kerugian yang didapat, itu aja. Ya, sekian podcast dari kami. Ini yang keberapa? Ketiga lah. Salah hilap dalam perkataan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.